Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 8 Juli 2022. Tema renungkan kita dengan judul Hati-hati kepribadian parasit. Hati-hati kepribadian parasit. Firman Tuhan terambil dalam Efesus 4 ayat yang ke-24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran kekudusan yang sesungguhnya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Kami dipanggil hidup sebagai manusia baru dan bukan sebagai manusia lama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Hati-hati dengan kepribadian parasit. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa itu parasit? Parasit adalah organisme yang hidup pada atau di dalam makhluk hidup lain dengan menyerap nutrisi tanpa memberi manfaat dan bantuan lain padanya. Contohnya adalah cacing dalam perut dan protozoa plasmodium yang ada di dalam darah, dan itu disebut dengan sakit malaria yang jenis spesiesnya itu sampai ada 10. Jadi parasit adalah organisme hidup yang ada pada makhluk hidup tertentu yang menyerap nutrisi dan tidak memberikan manfaat apapun, bahkan bisa merusak makhluk hidup yang ditungganginya. Itulah parasit. Bahasa yang sederhananya adalah parasit itu hanya menggerogoti semua yang baik dalam makhluk hidup yang lain untuk kepentingannya dan tidak membawa kepentingan buat diri kita, bahkan memberikan kerusakan buat diri kita. Itulah disebut dengan kepribadian parasit. Gambaran manusia lama dalam kitab Efesus adalah digambarkan dengan sangat sederhana, dan saya boleh menyebutkan itulah yang disebut dengan parasit. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sementara dalam Efesus 4 ayat 24, seseorang yang hidup menjadi manusia baru dikatakan apa? Dia mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saya ulangi kembali. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kalau berbicara tentang manusia baru, ilustrasi apa yang lebih tepat? Tadi ilustrasi tentang manusia lama dikaitkan dengan parasit, organisme hidup yang tidak memberi manfaat, namun justru menyerap semua nutrisi hidup makhluk hidup yang ditungganginya, bahkan memberikan kerugian. Gambarannya kalau sebagai manusia baru yang dicatat dalam Efesus 4:24, dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Apa ilustrasi yang paling mudah? Yaitu parasut. Kehidupan lama akan menjadi parasit. Kehidupan baru akan menjadi parasut. Parasut dalam bahasa Sunda biasanya, bahasa Indonesia juga sama. Apa itu parasut? Parasut itu adalah penyelamat untuk para tentara yang menjatuhkan diri dari pesawat terbang turun ke bawah. Dia memakai parasut atau parasut, sehingga kalau para tentara yang dalam medan peperangan untuk menyerang satu daerah tertentu, atau kita saja, kalau kita memang naik pesawat terbang dan diizinkan setiap para penumpang ada parasutnya atau parasutnya masing-masing, maka pada saat kita bisa loncat dari terbang ketinggian, tatkala pesawat itu memperlambat penerbangan tidak sampai 800 km per jam, karena itu terlalu cepat, tidak akan saudara bisa terjun. Maka parasut atau parasut itulah yang memberikan keselamatan sehingga kita tidak mati. Sehingga dengan kesimpulan yang sederhana adalah
kehidupan lama, kehidupan berdosa adalah kehidupan yang merugikan orang lain demi keuntungan pribadinya. Sementara kehidupan baru adalah yang membawa keselamatan buat orang lain dan membiarkan dirinya berfungsi, berguna untuk bisa memberkati orang lain. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tatkala kita belajar dalam kehidupan kita, mari kita belajar melihat di mana ada dua tipe orang seperti demikian di sekeliling kita. Orang-orang yang hanya menjadi parasit, sesungguhnya jangan diizinkan menyentuh kehidupanmu, karena itu akan mengembangbiakan dosa yang dimiliki sebagai parasit dan merusak kehidupanmu sendiri dan tidak memberikan keuntungan buat dirinya. Keuntungan yang diterimanya adalah keuntungan untuk keberdosaannya, membuat dia malas, dia tidak bekerja. Parasit itu tidak bekerja. Parasit itu engkau yang bekerja, dia yang menyerap pekerjaanmu. Parasit itu tidak bekerja. Yang bekerja itu dirimu yang bersusah payah, maka parasit itulah yang menikmati bagiannya, yang tidak pernah kita berikan dan tidak pernah ada perjanjian. Dia memaksa dengan caranya untuk menyerap semua kebaikan yang ada di dalam diri kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kebaikan yang kita salurkan buat orang lain, siogianya membuat dia mandiri, membuat dia bertanggung jawab, membuat dia bisa kemudian menjadi seperti dirimu dan bisa menjadi berkat buat orang lain. Itulah bantuan dan dukungan yang membawa kebaikan kepada orang-orang lain. Itu perlu kita lakukan, itu perlu kita kerjakan. Namun kalau ada tipikal orang yang adalah parasit, tidak perlu disentuh, tidak perlu dibantu, tidak perlu ditolong. Semakin dibantu, dia semakin lemah untuk punya keinginan maju, untuk punya keinginan mandiri, untuk punya keinginan menjadi baik. Maka kategori orang seperti demikianlah yang firman Tuhan katakan adalah yang tegar, tengkuk, dan bebal. Kepribadian dengan parasitlah yang dikatakan dalam firman Tuhan tidak ada gunanya selain dipotong. Yang kering itu dibuang, diinjak-injak, dibakar. Itu firman Tuhan katakan. Tetapi kepribadian yang kita harus tolong adalah mereka yang pada akhirnya mereka bersedia menjadi parasut atau prasut. Kehidupan barunya yang kemudian berkembang dan bertumbuh menjadi manusia baru yang diubahkan oleh Allah. Dengan demikian sahabat seperjalanan, jangan memberikan kehidupan kepada para parasit, tetapi tolonglah orang-orang, bantulah orang-orang yang mereka pada akhirnya satu hari kelak nanti mau menjadi parasut atau parasut, karena orang tersebut belajar dari dirimu sendiri, melihat keteladanan apa yang sudah engkau buat. Dengan demikian sahabat seperjalanan, biarlah kita boleh belajar lewat renungan sahabat seperjalanan yang diterima pada hari ini. Kita bisa membedakan mana yang namanya parasit, mana yang namanya parasut atau perasut. Mana orang yang hidup sebagai manusia baru yang diubahkan oleh Allah, dan mana orang yang hidup sebagai manusia lama yang tidak mau diubahkan. Mendengar firman Tuhan, Yesus datang pun kepada orang bersangkutan, dia tetap tidak mau menerima. Maka kelompok orang-orang ini hanya bisa diserahkan kepada Tuhan dan kita tidak perlu untuk menyentuhnya. Kita kerjakan bagian kita dan tolonglah orang-orang yang hidupnya mau menjadi parasut dan bukan menjadi parasit. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran firman Allah, mengingatkan kami untuk hati-hati dengan orang dengan kepribadian parasit, dan biarlah kehidupan kami, kehidupan sebagai parasut-parasut yang membantu menyelamatkan dan juga menolong orang lain untuk menjadi parasut-parasut kehidupan buat dirinya dan juga buat orang lain. Hamba berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, buat yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, buat yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan caranya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan, Tuhan memberkati kita semua. Jadilah parasut dan bukan menjadi parasit. Shalom, Tuhan memberkati. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.